Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Berkenaan dengan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Pada hari ini kita merayakannya. Kita patut mengucap syukur dan pastikan di dalam kehidupan kita bahwa kita hidup bersama-sama dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Mari kita akan mulai acara kita. Kita akan nyanyikan kor yang mengatakan, jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, Kau Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Puji Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus tetap hadir di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita tahu Bapak Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Dan kita akan menyanyikan pujian yang kedua adalah Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami,
firman Tuhan yang berhubungan dengan Pentakosta itu sendiri. Nanti Steti akan membaca firman Tuhan untuk kita semua yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dan dimulai dari ayat yang pertama. Kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Saudara, jikalau juga membawa Alkitab, saudara bisa buka dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita akan mulai dari ayat yang pertama dan seterusnya. Yang dibaca ini adalah dari terjemahan firman Allah yang hidup. Mungkin saudara bisa ikut dari situ, Alkitab yang biasa. Tapi yang mau dibaca adalah firman Allah yang hidup, sehingga ini mungkin lebih jelas buat kita semua. Setelah nanti pembacaan firman Tuhan, kita berdoa sebentar. Ya. Kisah Rasul 2 ayat 1. 7 minggu lewatlah sudah sejak kematian dan kebangkitan Yesus. Dan tibalah hari Pentakosta, pada waktu orang-orang percaya berkumpul pada hari itu. Tiba-tiba terdengarlah bunyi seperti deru angin topan di langit di atas mereka, memenuhi rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah sesuatu seperti lidah api hingga ke atas kepala mereka. Setiap orang yang hadir dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang tidak mereka kenal. Sebab Roh Kudus telah mengaruniakan kecakapan itu kepada mereka. Pada hari itu banyak orang Yahudi yang saleh berada di Yerusalem. Mereka berasal dari berbagai negeri untuk mengikuti upacara-upacara keagamaan. Dan ketika orang banyak mendengar bunyi yang menderu di langit di atas rumah itu, berlarianlah mereka datang untuk melihat apa yang terjadi. Dan mereka pun tercengang-cengang mendengar bahasa mereka sendiri dipakai oleh para rasul. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Kata mereka, orang-orang ini berasal dari Galilea. Tetapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa yang dipakai di berbagai negeri tempat kita dilahirkan. Kita ini orang Parsia, Media, Elam, dan penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Phrygia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berbahasa Kireni, pengunjung-pengunjung dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang lain yang masuk agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang-orang Arab. Dan kita sekalian mendengar orang-orang ini berbicara dalam bahasa kita tentang mujizat-mujizat besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka semua termangu-mangu, keheranan, serta saling bertanya, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, pasti mereka itu sedang mabuk. Kemudian, bersama-sama dengan ke-11 rasul yang lain, Petrus tampil ke depan. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak itu, dengarkanlah, hai saudara sekalian, baik para pengunjung maupun penduduk Yerusalem. Beberapa orang di antara saudara berkata bahwa orang-orang ini mabuk. Hal ini tidak benar. Hari masih terlalu pagi. Masa orang mabuk pada jam 9 pagi? Apa yang saudara lihat pagi ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel ratusan tahun yang lalu. Pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, aku akan mencurahkan rohku ke atas segenap umat manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Pemuda-pemudi akan mendapat penglihatan, dan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Ya, Roh Kudus akan datang kepada semua hambaku, laki-laki dan perempuan, dan mereka akan bernubuat. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat penjelasan firman Tuhan pada pagi ini. Kami mohon urapan Roh Kudus di atas hamba-Mu, di atas kami semua, atau saudara-saudara kami yang berada di rumah masing-masing. Biarlah Roh Kudus akan tolong kami semua. Amin. Di dalam nama Yesus, Haleluya. kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baru saja mengikuti pembacaan firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18.
Hari ini sedikit berbeda, oleh karena satu dan lain hal, maka kami melakukan pelayanan online ini dari ruang tamu saja. Ya, saya berharap tidak mengurangi apapun bagi kita semua. Bertepatan dengan peringatan Hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus, hari datangnya penolong ilahi, ya, hari lahirnya gereja Tuhan di dunia ini. Hari ini adalah peringatan Roh Kudus telah hadir di bumi ini lebih dari 2000 tahun yang lampau, saudara. Sehingga hari ini bukan hari penantian bagi kita pencurahan Roh Kudus dari sorga, tetapi hari ini kita memperingati, kita diingatkan kembali bahwa Yesus telah mengutus penolong itu bagi kita, bagi gerejanya. Jadi hari ini kita bukan lagi sedang menanti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita Roh Kudus datang dalam kehidupan kita, tetapi kita semua, saudara-saudara, memperingati kembali hari lahirnya Roh Kudus itu sendiri, hari lahirnya gereja maksud saya di dunia ini. Saudara dan saya adalah gereja itu sendiri. Ya, memang gereja berbicara tentang perhimpunan atau kumpulan orang-orang percaya di bumi ini. Tema saya pada hari ini dalam peringatan Pentakosta adalah Back to Pentecost, atau kembali ke Pentakosta. Kembali ke Pentakosta. Back to the Pentecost. Saudara-saudara, itu kita berbicara sekarang, saya mau supaya kita mengerti maksud saya, yaitu kita kembali menjadi orang-orang Pentakosta. Ya. Amin. Apakah selama ini kita telah menjadi orang-orang Pentakosta, atau hanya kita bergereja di gereja aliran Pentakosta? Ini penting bagi kita. Kembali menjadi orang-orang Pentakosta, yaitu orang-orang yang hidupnya dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita kembali kepada Pentakosta itu sendiri. Saat ini banyak orang yang bergereja, ya, apalagi yang termasuk dalam gereja aliran Pentakosta. GCA ada di dalam aliran Pentakosta, ya. Namun tidak banyak atau tidak semua orang itu hidup disertai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kadang-kadang kita sudah bergereja di gereja aliran Pentakosta dan kita merasa kita ini orang Pentakosta, tapi wujud dari pekerjaan Roh Kudus itu tidak jelas dalam kehidupan kita. Kiranya dalam peringatan Hari Pentakosta ini kita kembali, saudara-saudara, menjadi orang Pentakosta yang sesungguhnya. Amin. Yaitu hidupnya dipimpin, hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kita mengucap syukur bahwa kita ada di dalam gereja aliran Pentakosta. Kita diajarkan untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tapi mari kita lebih lagi, saudara-saudara, mengapa kita harus kembali kepada Pentakosta? Ya, mengapa kita harus kembali kepada Pentakosta, saudara-saudara? Kembali kepada Pentakosta, berarti kita kembali kepada Roh Kudus, ya. Kita kembali kepada Roh Kudus. Mungkin selama ini kita sudah mulai berjalan sendiri, kita lakukan segala sesuatu dengan apa yang kita bisa, kita telah lupakan pimpinan Roh Kudus. Ya, mari kita kembali kepada Roh Kudus, kembali menjadikan tubuh kita bait Roh Kudus, tempat Roh Kudus berdiam. Jadi kalau kita kembali kepada Roh Kudus, yang sekarang saya mau tekankan adalah kita kembali untuk melihat bahwa hidup kita, firman Allah bilang tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Amin. Apakah hari ini bait Roh Kudus, tubuh kita masih tersedia sebagai bait Roh Kudus? Atau Roh Kudus telah meninggalkan hidup kita, tubuh kita? Hanya kita menjadi seperti sesuatu monumen saja. Kalau kita ke Eropa, saudara, kita lihat banyak gereja di sana, tapi bukan gereja lagi, hanya bangunan gereja dan tidak ada fungsinya sebagai gereja. Saya berharap bahwa kita semua sebagai orang-orang Pentakosta, hidup kita ini yang bait Roh Kudus
Jangan sebuah monumen saja, tetapi betul-betul Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 mengatakan seperti ini. Apakah saudara belum juga insyaf bahwa tubuh saudara adalah rumah Roh Kudus yang dikaruniakan oleh Allah kepada saudara, dan ia hidup di dalam saudara? Tubuh saudara bukan milik saudara sendiri. Saya baca dari firman Allah yang hidup ya saudara. Baik. Jadi kita kembali. Yang pertama, mengapa kita kembali kepada Pentakosta? Berarti kita kembali untuk melihat bahwa hidup kita, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Ya, kita kembali ke situ. Ya, kalau selama ini mungkin Roh Kudus tidak menjadikan hidup kita lagi baiknya, kita kembali. Kita melihat hidup kita, apakah ini sudah menjadi kotor, atau kehidupan kita sudah tidak berkenan, sehingga Roh Kudus tinggalkan kita. Back to Pentecost. Kembali kepada Roh Kudus. Hal yang kedua saya bacakan di dalam, atau Steti boleh baca untuk kita. Tetap dalam firman Allah yang hidup, 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-20. Karena Allah telah membeli saudara dengan harga yang mahal sekali. Jadi pakailah setiap bagian tubuh saudara untuk memuliakan Allah, karena dialah yang memilikinya. Amin. Amin. Ini ayat 2 ayat beruntun ya. Ayat 19 berbicara tentang bahwa tubuh kita ini bait Roh Kudus. Roh Kudus berdiam di dalamnya. Saudara hidup, saudara berjalan dan melakukan segala sesuatu karena Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Di ayat 20 ini lebih jelas bahwa kita, saya dan saudara, hidup kita ini bukan milik kita lagi ya. Hidup kita ini sudah dibayar dengan harga yang mahal sekali. Saudara sudah dibeli oleh darah Yesus. Sehingga kehidupan saudara dan saya bukan lagi milik kita. Ya, sudah menjadi milik Allah. Kita sudah dibayar lunas. Dan tubuh kita adalah tempat berdiamnya Roh Kudus, disebut bait Roh Kudus. Tempat kediaman yang ilahi adalah bait Roh Kudus. Saudara-saudara, hidup kita bukan milik kita lagi. Nah, ini yang penting untuk kita ingat. Kiranya di peringatan Pentakosta, yang pertama kita kembali kepada Pentakosta, artinya kita kembali untuk melihat hidup kita sebenarnya adalah rumah Roh Kudus. Kita kembali untuk melihat hidup kita sebenarnya sudah dibayar dengan harga yang mahal untuk Roh Kudus berdiam. Untuk apa saudara? Untuk Tuhan dimuliakan, untuk Allah dimuliakan, sehingga kehidupan kita oleh pertolongan Roh Kudus Tuhan dimuliakan lewat kata, lewat sikap, dan lewat perbuatan kita sekaliannya. Itu sebabnya Yesus katakan lebih berguna aku pergi, supaya aku mengutus kepadamu penolong yang lain, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang ketiga, mengapa kita perlu sekarang ini kembali kepada Pentakosta? Kita kembali kepada pekerjaan Roh Kudus. Kita kembali kepada pimpinan Roh Kudus. Kita kembali memberikan hidup kita. Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di hal yang ketiga ini, karena di tengah-tengah merajalelenya pandemi COVID-19 ini, ya, dan menuju new normal, kita perlu Roh Kudus, ya. Amin. Kita sangat membutuhkan pertolongan kuasa Roh Kudus, ya. Kita memerlukan perlindungan kuasa Roh Kudus, karena virus corona itu tidak bisa dilihat dengan mata kita, tapi Roh Kudus jelas melihatnya. Kita tidak bisa melindungi diri kita. Kita perlu pakai masker, kita perlu cuci tangan, kita harus jaga jarak. Tetapi kalau ada Roh Kudus, walaupun kita harus melakukan semua itu, dia tetap mengcover, dia tetap melindungi kehidupan saya dan saudara. Kiranya dengan berdiamnya Roh Kudus dalam hidup kita, dan dia memimpin kehidupan kita, kita akan melewati tantangan ini dengan pertolongan Roh Kudus. Tema kita tahun ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak salah saudara, tepat sekali. Karena hari-hari ini kita tidak mungkin berjalan sendiri.
untuk mewujudkan kita berjalan dengan Tuhan. Yesus telah mengutus Roh Kudus untuk mendampingi kehidupan kita setiap menit, setiap jam, setiap hari, dan seterusnya. Kita bersama dengan, kalau dia berdiam dalam kehidupan kita, kemanapun kita pergi, dia akan pergi bersama dengan kita. Amin. Kemanapun saudara kerjakan apapun, dia akan hadir untuk mengerjakannya bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dunia yang kita hadapi saat ini adalah dunia yang sangat mengkhawatirkan. Kita sangat perlu Roh Kudus menyertai perjalanan kehidupan kita. Sekali lagi, untuk menjalani dan melewati situasi saat ini, Tuhan Yesus sudah mengutus jauh hari sebelumnya Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita, menyertai kehidupan kita sekaliannya. Roh Kudus itu adalah roh hikmat, Roh Kudus adalah penghibur, Roh Kudus itu punya kuasa dan seterusnya akan menyertai kehidupan kita. Kiranya di peringatan hari Pentakosta, kembalilah kita kepada Roh Kudus. Berikan hidupmu menjadi baiknya, karena hidup saudara dan saya di dalam Kristus, kita sudah dibayar dengan harga yang sangat-sangat mahal. Back to Pentecost, back to Holy Spirit, ya, kembali kepada Pentakosta, kembali ke Roh Kudus. Amin. Saya dan saudara pasti dilindungi, diberkati, Amin. dan diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat hari Pentakosta. Kiranya dalam peringatan Pentakosta ini kita semua akan terus diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus. Kita mau akhiri bagian ini dengan sebuah lagu, yaitu Peganglah Tanganku Roh Kudus. Kita tidak bisa berjalan sendiri, kita perlu Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri, amen, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan kudus-kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku bersyukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Haleluya. Nama yang menang, Yesus Di akhir daripada ibadah kami, hamba berdoa kiranya Tuhan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kami semua, kehidupan umat Tuhan, jemaat Tuhan, karena Amin. kami sangat memerlukan Amin. pekerjaan Roh Kudus. Hamba berdoa kiranya Tuhan, kami semua terbuka kepada Roh Kudus. Amin. Kami hamba berdoa dan mohon Roh Kudus, marilah kembali ke dalam bait Roh Kudus, yaitu hidup kami masing-masing. Amin. Jangan tinggalkan kehidupan umat-Mu.
Jangan tinggalkan kehidupan jemaat Tuhan. Ya, Yesus. Tapi kami hamba berdoa, Roh Kudus, kembalilah ke dalam Amin, bait-Mu, amin, yaitu Bapa. tubuh, kehidupan kami di tengah-tengah tantangan yang sedang kami Amin, hadapi. Bapa. Kami sangat memerlukan Roh Kudus. Haleluya. Itu sebabnya hamba berdoa, kiranya Roh Kudus marilah Engkau datang dalam kehidupan kami masing-masing, datang dalam keluarga-keluarga Ya, kami, Tuhan. agar kami bisa mendapatkan petunjuk, penuntun, perlindungan Amin. daripada Roh Kudus setiap saat Terima kasih, dalam kehidupan ini. Terima kasih kiranya dalam peringatan Pentakosta kami boleh merasakan Roh Kudus hadir dalam Haleluya. kehidupan kami. Roh Kudus menyertai kehidupan kami Amin, dan amin. memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat jamahan-Mu di atas hidup kami. Hamba berdoa kiranya Tuhan minggu berjalan dalam segala aktivitas kami, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapak yang sakit dijamah Tuhan, Amin. yang lemah dikuatkan, Amin. dan dalam kekurangan dicukupkan oleh Benar, Tuhan. haleluya. Berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati yang kami kerjakan baik di rumah atau dimanapun. Tuhan memberkati. Amin, haleluya. Terima kasih banyak Bapak. Terpujilah akan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya dalam minggu berjalan ini, Ya Tuhan. saudara hidup dalam anugerah daripada Allah Bapa, Amin, Yesus. kasih sayang dan pertolongan daripada Roh Kudus, Ya, pengurapan, penghiburan, amin. dan kekuatan Roh Kudus Amin. akan menyertai kita sekaliannya. Haleluya, Yesus. Saat ini, seterusnya, sampai Maranatha, Haleluya. Tuhan Yesus kembali membawa kita pulang ke surga yang mulia Yesus. untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kiranya minggu ini menjadi minggu yang luar biasa karena saudara berjalan Amin. dan hidup oleh karena Roh Kudus. Tuhan Haleluya. memberkati kita semua.